Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Hakim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga internasional yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional. Pemilik atau pemegang sahamnya adalah pemerintah negara. Tetapi ada juga lembaga internasional dan organisasi lain yang menjadi pemegang saham. Beberapa lembaga keuangan internasional ternama dibentuk oleh beberapa negara. Sejumlah lembaga keuangan bilateral atau dibuat oleh dua negara. Secara teknis tergolong lembaga keuangan internasional. Lembaga-lembaga keuangan internasional besar didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk membantu rekonstruksi Eropa dan menetapkan mekanisme kerjasama internasional dalam pengelolaan sistem keuangan global. Lembaga keuangan internasional terbesar di dunia saat ini adalah Bank Investasi Eropa dengan ukuran neraca sebesar 512 miliar euro pada tahun 2013. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dua komponen utama Bank Dunia, IBRD Aset 358 dolar 358 miliar tahun 2014 dan IDA aset 183 miliar tahun 2014. Sebagai perbandingan, bank komersial besar umumnya memiliki aset sebesar 2 triliun sampai 3 triliun. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Feradila, NPM 19510020465 sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran. Pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dana investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Akibatnya terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut. Negara yang mengalami neraca pembayaran defisit wajib menutupi defisit atau kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat, misalnya dolar Amerika Serikat, yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri atau balance of payment. Secara singkat dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah kesinambungan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi, ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah nol. Namun, sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Kesinambungan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Selanjutnya, tujuan penyusunan neraca pembayaran ada 7. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya atau negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Jeniarita, NPM 1951020248 sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai pasar valuta asing atau falas. Foreign exchange atau market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah yang pertama yaitu sebagai transfer daya beli, yang kedua yaitu sebagai penyediaan kredit, yang ketiga yaitu mengurangi resiko valuta asing. Kemudian peserta dalam pasar valuta asing yaitu transaksi di pasar falas terdiri atas dua jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan client atau retail market. Yang pertama yaitu ada dealer falas, bank dan non-bank. Yang kedua itu ada perusahaan dan individu. Yang ketiga itu ada spekulator dan arbitrase. Dan yang terakhir itu ada bank sentral. Jenis-jenis transaksi pada pasar falas yaitu pada bagian ini transaksi dalam pasar falas dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Transaksi forward atau juga disebut dengan transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Kemudian jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Yang selanjutnya yaitu mengenai kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain, sedangkan kuotasi atau quotation falas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas atau valuta asing pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Yang kedua, yaitu ada transaksi tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing. Yang ketiga itu ada USD quotation dalam transaksi falas internasional. USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Yang selanjutnya itu ada margin trading. Margin trading sendiri adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau harga jual suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.